Hanya manusia-manusia pilihan dari alam yang ruhnya terbang ke langit. Mayoritas, kenapa ada leluhur masih bisa terkoneksi? Di situ sadar atau tidak? Nanti dalil agama jin korin bisa bedain spiritual mana jin korin, mana ruh. Tanda-tandanya orang mendapatkan dukungan dari semesta itu apa? Ya alam ngerespon. Contohnya? Tampak ya kayak tadi aku kasih contoh. Kita dekat dengan alam, alam akan berbaik dengan kita. Menunjukkan kamu jangan pergi dengan cara tadi aku teleponan, orang itu bilang aku udah mau jalan, aku mandi dulu. Tapi setelah selesai mandi, berapa menit itu? Tadinya panas, tiba-tiba langsung hujan. Itu berulang, keseringan bahkan. Langsung buru-buru aku telepon, tanda alam aku tidak boleh ke sana. Faktanya video call langsung, ini fakta. Tadi kita telepon panas toh. Nah, dia baru nginget-nginget, oh iya, yaitu alam tidak meridoi. Itu saja jawabannya, ndak usah panjang lebar. Bisa nggak manusia itu mendikte alam? Bisa saja kalau kita sudah berkorban. Contohnya seperti apa? Pengorbanan. Kita sudah ikuti aturan hukum alam. Jeritan hati ya bisa saja mendikte, bukan mendikte sebenarnya. Komplainan cara halus, ya Allah, emang begini cara dekat denganmu. Kok rumit men? Soromen kan itu. Ya kita cuma berkeluh kesah, bukan mendikte jatuhnya. Kalau mendikte protes, emangnya situ bisa merogoh sukmo protes sama penjaga alamnya. Nanti disampaikan. Model aku diuji apapun, selalu aku nantangin juga sih mendikte. Ada nggak yang lebih sulit lagi menderitanya? Sini kasih aku sekalian. Kayak gini kurang. Aku selalu mendikte seperti itu. Tapi ada saksi. Suara itu terucap. Kan itu. Tapi tidak memaki ya. Berkeluh kesah. Ya Allah, ada lagi yang lebih sulit. Itu saja loh. Iya, Bapak, seperti orang semua berharap masuk surga ya. Tapi kalau orang spiritual itu siap masuk neraka. Siap. Nah, itu bedanya. Udah nggak pikir surga atau neraka. Nah, iya. Gimana cara kita hidup ini bisa baik? Iya. Sampai kembali jalan pulang. Karena kita hidup, ya hidup sesudah mati. Iya. Makanya kan Di alam ruh. Itu yang manusia tidak ketahui. semua orang berharap masuk surga, tapi beliau-beliau yang berspiritual siap lewat neraka kan gitu. Nah, itu Siap melewati neraka. menghalalkan segala macam cara itu jatuhnya. Konsep surga dan neraka menurut Bu Pedro apa? Itu kan cuma mindset sih. Ya aslinya amal dan perbuatan kita di satu usia kita sudah tutup. Ada pertanggungjawaban di alam bumi. Bukannya surga nerakanya langit, bumi. Lawang asal kita dari bumi. Saripati bumi yang menghukum sini jauh dari langit. Hanya manusia-manusia pilihan dari alam yang ruhnya terbang ke langit. Mayoritas, kenapa ada leluhur masih bisa terkoneksi? Di situ sadar atau tidak? Nanti dalil agama jin korin bisa bedain spiritual mana jin korin, mana ruh. Itu bedanya. Ada perbedaan dari Bedanya wujud. gimana, Bu? Loh, dari Sama- wujud. sama wujud. Wujudnya. Terus kalau kita memegang sanad keilmuan trah, karakter kita mengikuti. Dan itu pasti keluarga yang bilang, kamu itu
caramu, gayamu kuwi sama podo karo mbahmu. Padahal kita menerima ilmunya. Otomatis gen itu menitis sanad keilmuannya akan menimbulkan karakter masa lalu yang tanpa kita sadari, tapi yang menilai keluarga. Itu saja yang biasa terjadi. Aku kan bicara umumnya terjadi. Pasti selentingan kita pernah dengar orang tua kita, kelakuanmu kayak mbahmu. Padahal kita nggak pernah tahu mbahnya siapa. Bukan mbah lah, leluhur lah, buyut. Padahal kita kan nggak pernah tahu. Iya. Mukanya seperti apa zaman dulu, memang ada foto kayak zaman sekarang. Tadi Bopo menyinggung terkait konsep surga dan neraka itu adalah amal perbuatan gitu, Lah iya, yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, betul. maksudnya dipertanggungjawabkan kepada siapa? Ya sebenarnya yang aku tahu, dulu meninggalnya istriku. Di situ aku mendikte alam. Aku selalu mematuhi aturanmu ya Allah. Bila kau tidak tempatkan istriku ke yang layak tertinggi, jangan salahkan kalau aku menjadi iblis, tidak menjadi hambamu lagi. Itu seumur-umur aku baru itu tuh. Ya kita, ya itu gara-gara musuh, tapi ilmu aliran putih kan selalu adil bijaksana. Akhirnya timbul kematian istri serangan dadakan. Dalam hitungan jam meninggal, padahal sehat. Kayak kena racun goib tapi wujud. Itu ilmu-ilmu antek-antek dajjal hebat-hebat. Makanya aku tidak pernah meremehkan spiritual. Tidak pernah menghina atau mencela lah. Paling yang aku hina ya tidak menghina, cuma dagelan. Yang orang awam merasa spiritual. Kayak sudah makan asam garam, spiritual. Itu tok. Tapi ya ndak tak gubris, ndak tak masukin hati dan pikiran, makanya tak senyumin tok. Ini ada pendapat buku. Seseorang yang leluhurnya seseorang tersebut kan pada ahli pertapa ya. Pada ahli tirakat, pada ahli pertapa. Jadi tidak ada sempat bersenang-senang zaman dahulu. Nah, ketika sudah turun-temurun, ada salah satu turunannya itu yang dianggap orang sekarang itu sangat nakal. Dia foya-foya, dia senang-senang, dan lain sebagainya lah. Nah, akhirnya ada yang berpendapat itu adalah bonus untuk jenengan. Ya bisa jadi, karena zaman dulu, sekarang beda. Dulu belum pernah senang-senang, jadi bonusnya dikasih jenengan. Nah, itu menurut pendapat Bopo gimana? Padahal kan senang-senang itu dalam tanda kutip kan? Ya makanya kita ngitungnya zaman. Itu zaman nenek moyang. Dulu hidup ya untuk makan. Kalau sekarang kan apa? Beda. Ngakali. Makanya kalau perdebatan salah lahir dhisik. Di zaman yang salah. Aduh. Ya, itu menurut Bopo, pandangan Bopo gimana? Itu betul atau enggak gitu loh? Ya sebenarnya tengah-tengah lah. Nah, tengah ya. Gampang aja. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi kalau kita berlogika lagi, ya kehidupan zaman dulu. Hidup untuk makan, mereka apapun itu untuk makan, asal ada beras. Mindset zaman dulu mereka udah hidup. Kalau sekarang kan enggak. Mindsetnya asal gue punya mobil, punya rumah, akan menghalalkan segala macam cara. Salah benar urusan belakangan. Nah itu udah mindset yang salah maksudnya. Ini masih kita lanjutkan terkait surga dan neraka, Oke. Terkait neraka dan surga itu kan banyak orang berasumsi bahwa sebetulnya surga dan neraka itu adanya di dunia dan tidak ada yang namanya siksa neraka. Kalau menurut pemahaman Bopo Indro, siksa neraka itu ada enggak? Ya untuk apa Gusti Allah membangun kerajaannya di langit dan di bumi? Ada ayatnya loh. Quran masa bohong.
Nah, tinggal kita mencari kerajaan langit dan bumi itu di mana letaknya. Nah, kalau kita berspiritual akan memahami kandungan makna ayat-ayat yang tersembunyi. Kayak Dajjal itu dikurung di mana? Iblis di mana? Tidak ada iblis berkeliaran di alam begini, tidak ada. Kecuali hanya aura, sama dengan aura Dajjal yang akan mempengaruhi pikiran dengan emosi, akan mengundang aura itu. Buat spiritual yang sensor peka sudah tahu. Nah ini Bopo, semua orang kan mengaku dan menyembah Tuhan gitu. Ya, semua orang mengaku punya Tuhan, punya Allah gitu. Nah, untuk ciri-ciri orang yang berketuhanan itu seperti apa sih Bopo? Ya Tuhan kan menurut pemikiran dia sendiri. Padahal kan hakikatnya tidak gitu. Mengenal alam, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Bukan Allah. Beda. Beda ya. Berarti kan Tuhan Logika. itu bukan Allah. Kita Bukan. mengenal alam akan mengenal Tuhan. Tuhan bukan Allah kan? Ya makanya syahadatnya itu disimak. Oh, iya, Tiada iya. Tuhan selain Allah. Kenapa tidak dibahas? Diulang-ulang. Kenapa ayat itu menyebutkan itu? Itu apa ya maknanya? Teruslah kita berpikir. Nanti akan lambat laun nih kayak kita spiritual. Ini apa makna tabir dibalik tabir dari ayat ini? Terus bertanya. Pikiran terus bertanya. Nanti batin ngerespon. Sudah ngerespon, dia akan membuka cakra mahkota. Ada gambaran di sini kita. Kayak layar tancap lah. Kalau spiritual bukan di mata tapi di jidat kita kayak ada layar tancap. Kita bisa lihat itu. Kayak masa lalu entah masa yang akan datang, ya itu fungsinya. Nah, kalau kayak gitu, spiritual yang asli pasti sepakat. Penglihatan, pengetahuan tuh dari sini ada gambaran. Secara yang begitu mata kita merem, otomatis kita mematikan energi yang kebuang banyak nih, mata. Yang ngabisin energi itu mata. Kita menutup mata mengaktifkan batin. Otomatis terkoneksi karena terbiasa dan ada energinya. Bicara energi tidak mudah. Masalahnya energi itu sangat keilmuan.